Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah selidiki sebelum kongsi. Mengapa? Firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 3 mengatakan, "Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu." Nah, saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 hingga 4. Ini merupakan pengenalan kepada Injil Lukas. Lukas mengajak Theophilus untuk menyelidiki dengan saksama setiap perkara yang dia terima. Mengapa, saudara? Sebuah ilustrasi. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah dua kitab dalam Alkitab yang ditulis oleh Lukas, seorang tabib atau doktor. Dia tidak termasuk dalam 12 Rasul Kristus, namun dia adalah rakan seperjalanan Paulus di dalam pemberitaan Injil. Dia menjadi saksi mata tersebarnya Injil Kristus, serta menyaksikan bagaimana kehidupan banyak orang diubahkan setelah mereka percaya kepada Kristus. Dia menyebut kami di dalam tulisannya, walaupun dia menonjolkan pelayanan para rasul, terutamanya Paulus. Saudara, penulisan kedua kitab ini adalah usaha Lukas untuk memberitakan Yesus Kristus yang awalnya ditujukan kepada Theophilus, namun kemudian digunakan oleh jemaat mula-mula. Injil Lukas memuat kisah kelahiran Kristus, pengajaran Kristus, mukjizat Kristus hingga kebangkitannya. Sedangkan Kisah Para Rasul mengisahkan kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus dan karyanya dalam pelayanan para rasul. Menariknya saudara, Lukas menuliskan kedua kitab ini setelah dia menyelidiki kebenaran setiap sumber informasi tangan pertama, yaitu saksi mata. Nah, setelah memastikan kebenarannya, barulah dia membukukannya dengan teratur. Ketepatan tulisan Lukas ini juga didukung oleh bukti-bukti penemuan arkeologi modern sehingga ramai orang menyebutnya sebagai seorang sejarawan. Nah saudara, apa yang menjadi aplikasi pengajaran untuk kita? Sebagai pengikut Tuhan, menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan setiap maklumat yang kita kongsikan adalah kebenaran yang tepat dan bermanfaat kepada kehidupan orang lain. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita supaya menjadi pembawa berita yang benar dan boleh dipercayai dengan memastikan kebenaran setiap maklumat sebelum mengongsikan itu kepada orang lain. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menyelidiki setiap maklumat yang masuk dalam pikiran kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memampukan kami menyelidiki setiap maklumat yang kami terima supaya kami boleh menyampaikan dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.